Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Dalam menjalani peziarahan hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradoks itu ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Hidup
Marilah umat Tuhan, kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Jemaat dipersilakan menaikkan doa. Ya Allah, ampuni kami yang senantiasa dilanda kebimbangan dan terseret oleh arus dunia ini. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan "Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya". Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa pada
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Ibu Bapak dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan bukan saja mendengar tetapi melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar ketika kami menjalani kehidupan ini, kami boleh terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pengharapan, dan juga boleh menuntun kami untuk melewati masa-masa yang sulit yang mungkin saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu akan senantiasa mengingatkan, menolong, dan menopang kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Sehingga baik kami yang mendengar maupun kami yang memberitakannya, kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, tema di Minggu Paskah ke-7 ini adalah teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Perpisahan dengan mereka yang dikasihi merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang membuat orang sedih dan pasti menangis. Bahkan jika berlarut-larut akan membuat orang tersebut runtuh dan goyah imannya, sehingga dunia seakan-akan hancur dan runtuh. Jika perasaan sedih, galau, khawatir itu berlarut-larut, maka mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang buruk. Ketika manusia tidak memiliki iman di tengah dunia yang penuh penderitaan ini, mereka akan lebih mudah menjadi yang tersesat. Ketika manusia tidak memiliki harapan di tengah beban hidup yang menghimpit, mereka jauh lebih mudah menjadi manusia yang putus asa dan kemudian bisa saja mengakhiri hidupnya. Banyak peristiwa yang mengerikan terjadi seperti pembunuhan, bunuh diri, perampokan, dan kejahatan lain sebagainya yang disebabkan karena himpitan masalah yang mendera, disertai dengan iman dan harapan yang hampa. Siapapun ibu bapak dan saudara bisa mengalami hal ini. Apalagi setahun ini lebih kita diperhadapkan pada kenyataan pandemi yang melumpuhkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi karena penyakit tersebut, tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Seakan-akan dunia ini tersekat dan terpisah, tidak ada pertolongan yang lain. Jika kondisi ini terus-menerus dilihat sebagai kondisi yang buruk dan yang membuat jiwanya tertekan, maka orang-orang tersebut bisa menjadi orang-orang yang putus harapan, kehilangan harapan, bahkan meninggalkan imannya demi apapun yang dipandangnya, yang dipikirnya bisa menolongnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, melalui tema ini, teguh atau runtuh di dunia yang keruh, tentu kita diingatkan akan adanya harapan bahwa kita semua boleh tetap teguh beriman kepada Dia yang telah selama ini menopang dan menolong kita. Diharapkan bahwa kita tetap teguh dalam menghadapi masalah dunia apapun saat ini. Kita tetap berpegang pada iman kita di tengah situasi-situasi yang sulit saat ini. Dan ketika kita membaca perikop Injil Yohanes ini, yang merupakan bagian dari doa dan harapan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang harus mengalami perpisahan,
Di sana kita melihat bahwa sejatinya kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang juga memiliki Allah yang penuh dengan kepeduliannya. Kita memiliki Tuhan yang tahu betul apa yang akan dialami para murid yang pada saat itu harus mengalami penderitaan karena perpisahan dengan Kristus, yang harus mengalami penderitaan karena mungkin tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, atau bahkan karena tugas perutusan yang mungkin dilihatnya sebagai beban. Mereka harus mengabarkan Injil di satu sisi, tetapi di sisi lain ternyata tantangannya luar biasa. Ternyata taruhannya adalah nyawa. Bukan hanya sekedar harta benda yang mereka miliki, tetapi nyawa mereka. Tapi mari kita lihat dan cermati seluruh rangkaian Injil Yohanes. Maka sejatinya kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan, dan mungkin putus harapan yang bisa dialami oleh para murid itu sudah diketahui, sudah diperkirakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka harus mengalami peristiwa perpisahan dengan Sang Guru. Perpisahan yang selama ini mungkin mereka tidak pernah harapkan. Kristus tahu betul apa yang akan dialami oleh mereka. Karena itu Kristus mendoakan mereka. Kristus memiliki harapan agar mereka tetap teguh di dalam menjalankan misinya, mengemban misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Misi Allah yang tidak mudah, namun tentu saja bukan berarti misi yang mustahil untuk dilakukan. Mari Ibu Bapak kita simak apa yang menjadi doa dan harapan Tuhan Yesus. Yang pertama di ayat 6 sampai dengan 12. Harapan dari Tuhan Yesus adalah murid-murid yang akan ditinggalkannya. Mereka akan dipelihara oleh Bapa di dalam sebuah kesatuan yang utuh, kesatuan kasih. Mereka akan dicukupkan ketika mereka menjalankan misi Allah. Jadi pemeliharaan yang akan Allah berikan berbanding lurus dengan apa yang akan murid-murid lakukan. Jadi jika para murid melakukan misi Allah, mereka harus yakin dan percaya bahwa Allah akan memelihara mereka. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Mereka akan dicukupkan oleh Allah dalam menjalankan misi Allah. Yang kedua, mari kita lihat ayat 13 sampai 15, di sana ada harapan bahwa para murid dilindungi dari yang jahat. Ibu, Bapak, dan Saudara, perlindungan Allah dari si jahat bukan soal ancaman-ancaman fisik, tetapi ini berbicara soal bagaimana iman para murid agar tetap kuat dan mereka tidak direbut oleh si jahat. Mereka tidak meninggalkan imannya di dalam menjalankan misi Allah. Yang ketiga, kita melihat bahwa ada harapan para murid boleh hidup di dalam kekudusan, dipisahkan dari dunia ini melalui firman, tetapi mereka tetap harus hadir di tengah dunia ini untuk menjadi yang berbeda dari dunia ini, karena mereka harus terus-menerus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan kebenaran dari Tuhan tanpa takut.
Ada harapan bahwa mereka akan terus didorong dalam hidup persekutuan dengan Allah, terus didorong untuk menyaksikan kebenaran, berani menyerukan kebenaran di tengah dunia ini. Demikian setidaknya 3 hal yang bisa kita lihat, Ibu, Bapak, dan Saudara. Harapan-harapan yang ada di dalam doa Yesus kepada Allah Bapa, bahwa para murid terpelihara, dicukupkan, bahwa para murid dilindungi dari yang jahat, mereka tidak meninggalkan imannya. Dan yang ketiga, mereka boleh dimampukan untuk hidup kudus dan melakukan hal-hal yang benar. Ibu, Bapak, dan Saudara, doa dan harapan itu tentu bukan saja hanya untuk para murid pada waktu itu, namun juga sebuah harapan dan doa sekaligus pesan bagi kita yang saat ini ataupun murid Kristus di masa yang akan datang, sebagai orang-orang yang diutus memberitakan karya keselamatan Allah. Pesan dan doa yang juga diberikan untuk mereka yang percaya kepada pemberitaan para murid pada waktu itu. Kita lihat ayat 20. Bahwa kepada mereka juga Yesus mendoakan hal-hal itu. Mendoakan mereka yang percaya kepada pemberitaan dari para murid. Sehingga Ibu, Bapak, sebagai murid Kristus saat ini yang diutus memberitakan karyanya, maka mari kita hayati yang pertama. Yakini betul bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang senantiasa hadir menyertai, seperti berita anugerah yang kita dengarkan dan yang kita sambut dengan syukur kepada Allah, sehingga itu menjadi sesuatu yang terus-menerus meyakinkan kita di tengah persoalan hidup ini. Bagi orang yang beriman, katanya jadi orang Kristen itu pas-pasan. Apa artinya? Pas butuh makan, pas datang teman ngajak makan. Pas butuh uang SKS, beasiswa gereja cair. Pas butuh buah-buahan, pas ada jemaat yang punya kebun buah sedang berbuah dan ngirimi. Hidup ini pas-pasan. Pas setiap kita butuh, pas ada juga yang memberikan. Mari kita lihat itu juga sebagai tangan Tuhan yang memelihara kita. Mari kita hayati bahwa Tuhan pasti mencukupkan, mengepaskan apa yang kita butuhkan. Jadi janganlah khawatir, janganlah takut, beriman dan teruslah meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa hadir, mengasihi dan peduli kepada setiap kita. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang senantiasa hidup dan menghidupi kita. Oleh karenanya, pada bagian yang kedua, mari kita juga hidup di dalam Dia dan di dalam kebenarannya, supaya kita boleh menghayati hidup yang pas-pasan ini, sehingga kita boleh melihat dengan kacamata iman penyertaan Tuhan yang memampukan kita juga untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena itu di momen pekan doa Pentakosta ini, mari kita bersekutu. Mari kita ikuti persekutuan dalam pekan doa Pentakosta ini. Mari kita hadir untuk kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari kita hadir agar kita semakin erat hidup persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama.
Mari kita hadiri persekutuan dalam pekan doa Pentakosta tahun ini melalui Zoom, melalui YouTube, agar kita boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Mari Ibu Bapak, agar kita boleh tetap hidup di dalam Dia dan hidup di dalam kebenaran, lanjutkanlah saat teduh kita. Lanjutkanlah baca firman Tuhan setiap pagi. Lanjutkanlah doa-doa kita. Dan lanjutkanlah perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita telah lakukan. Meskipun biasanya ataupun sering kali ketika kita berbuat baik, ada tantangan, ada rintangan. Tetapi janganlah pernah kapok untuk berbuat baik. Mari kita lanjutkan apa yang telah Tuhan karyakan di dalam diri kita, untuk terus kita boleh menghidupi misi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara. Kita akan tetap teguh di tengah dunia yang runtuh ini. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Berharaplah kepada Allah. Bila insan saja dapat memuaskan dahaga jiwa, mengubah lapar jadi kenyang, upayakan yang baik bagi yang disayang. Mengapa, oh mengapa kita ragukan Sang Pencipta berbuat begini dan begitu bagiku? Memang nyatanya hidup ini kadang buat hati suka meradang. Banyak cinta yang terlarang dan sering kali hidup ditantang. Mengapa, oh mengapa kita khawatirkan kasih-Nya tak dapat memeliharamu? Jalan dekat ataupun jauh, panjang pendek, gelap remang, lika-liku bentuknya tetap harus dilewati. Mengapa, oh mengapa kita takut terangnya tak dapat menuntunmu? Mari ingat dan renungkan, Ia hadir bukan meniadakan masalahmu, namun Ia berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari terus belajar mencinta, walau benci tak kita pungkiri. Mari terus teguh beriman, walau keraguan tak mungkin sirna. Jika hati sudah jatuh cinta pada Dia, apapun yang ada akan terasa indah. Bila pandangan terarah pada hikmat-Nya, bijaksana jadi landasan setiap langkah. Seandainya hidupku pasrah berserah dalam rangkulan hangat Sang Kasih, mengapa, oh mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Hiduplah dalam pengharapan kepadanya, niscaya pelangi kasih Allah akan kau nikmati di balik segala susah sengsara yang kau jalani. Kiranya Tuhan memelihara kita dan iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Persembahan pujian dari paduan suara Mawar Syaron.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 10 hingga 16 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami boleh tetap teguh berdiri, beriman, dan hidup terus di dalam kasih-Mu. Di tengah segala persoalan yang mungkin menghimpit kami, di tengah segala beban hidup yang saat ini menekan kami, Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit ini. Biarlah Tuhan memampukan para pemimpin kami
untuk bersehati, bersatu padu untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang sedang dihadapi. Baik masalah COVID-19, baik masalah-masalah bencana alam, baik masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kiranya Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang maha murah, mampukanlah para pemimpin kami untuk boleh terus terarah kepadamu dan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada pada garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripadamu, serta juga mampukanlah keluarga mereka juga untuk tetap bersuka cita di dalam segala yang mereka harus jalani. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi, biarlah semua boleh berjalan tahap demi tahap dengan lancar sebagai salah satu cara untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami saat ini juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada. Biarlah gerejamu boleh terus menjadi saluran berkat dan kasih-Mu, serta menghadirkan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan. Terkhusus untuk GKI Pastur Bandung, biarlah setiap anggota jemaat, setiap anggota badan pelayanan, setiap penatua yang boleh Tuhan hadirkan di tengah jemaat-Mu ini, dan juga para pemimpin gereja, pengerja, pendeta, dan sebagainya, biarlah boleh terus memberikan keteladanan untuk boleh hidup berpegang teguh pada iman dan juga memberikan teladan kasih kepada sesama. Mampukan gerejamu juga untuk terus menjadi saluran berkat kasih-Mu di tengah kondisi seperti ini. Biarlah persekutuan-persekutuan yang ada melalui online boleh menjadi saluran berkat untuk umat-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada, sedang terbaring baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena pekerjaan, karena masalah rumah tangga, karena masalah-masalah yang lain. Tuhan, tolonglah mereka. Kami saat ini berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Dengan usianya yang baru, biarlah pengharapan baru, hidup yang senantiasa diperbarui juga boleh terus mereka jalani, dan mampukan mereka menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan, tolonglah kami agar di tengah situasi apapun saat ini kami hadapi, kami boleh tetap memancarkan kasih-Mu, kami boleh tetap memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Inilah seluruh doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan Kidung Jemaat 439. Satu-satu hitunglah
Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa bagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan apa yang sudah kami peroleh, dan biarlah persembahan ini Tuhan yang kuduskan. Tuhan memakai kami yang menggunakannya dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga kami dapat menggunakannya dengan penuh rasa bijaksana. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami ini. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.